Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan buku NDHKBP dari nomor 406 ayat 3. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan renungan harian Jumat 15 Oktober 2021 dari kitab Efesus pasal 4 ayat 28 mengatakan, "Orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Naung manakoi, unang be manakko. Mula-ulau ma ibana, tangan naima sumarihon ngoluna. Asa adong lehonon na tunahurangan." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, seorang bapak pernah mengatakan kepada saya bahwa jika dia berjalan di trotoar dan dia menemukan sejumlah uang tergeletak di trotoar, dia akan mengambilnya dan memberikannya kepada orang yang dekat dengan trotoar itu. Merekalah pemilik uang itu. "Saya tidak ingin mencurinya dari mereka," begitu kata si bapak tersebut. Si bapak juga mengatakan bahwa dia tidak akan pernah membawa pulang walau penjepit kertas dari tempat dia bekerja. Jika dia pulang kerja dan menemukan penjepit kertas di saku bajunya, dia akan kembali ke mobilnya dan membawanya ke kantor untuk mengembalikannya. Namun beberapa hari setelah percakapan kami tersebut, saya mendengar bahwa si bapak tersebut terlibat perselingkuhan. Dalam kitab Injil Matius pasal 23, Yesus mengutuk ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka mencoba untuk mengikuti hukum dengan sangat hati-hati, tetapi mereka melewatkan isinya." Satu lagi, saya membaca sebuah berita bahwa kepolisian negara melimpahkan berkas perkara kasus dugaan korupsi yang menjerat seorang oknum mantan pejabat negara. Dugaan korupsi yang diduga dilakukan saat menjabat menimbulkan kerugian keuangan negara miliaran rupiah. Si oknum bukan menunjukkan penyesalan. Anehnya si oknum koruptor tersebut justru mengacungkan 2 jempol di hadapan awak media. Pencuri mungkin menganggap kelakuannya tidak salah, hanya kurang beruntung.
Saat kita terus mempelajari kitab Efesus, kita sampai pada instruksi Paulus mengenai dosa mencuri. Paulus membahas hal ini dalam Efesus pasal 4 ayat 28 renungan harian ini. Apakah Anda seorang pencuri? Dalam arti tertentu, kita semua memiliki bakat mencuri. Karena bakat mencuri itu ada dalam garis keturunan kita. Adam, manusia pertama, menjadi pencuri ketika dia mengambil dari Tuhan buah yang Tuhan larang untuk dipetik baginya. Akibatnya, dia diusir dari Taman Eden. Tetapi Allah mengutus anaknya Yesus Kristus sebagai Adam terakhir. Dan selama saat-saat terakhirnya sebelum kematiannya di kayu salib karena dosa Adam, Yesus berpaling kepada pencuri di kayu salib di sebelahnya dan berkata, "Hari ini kamu akan bersama dengan aku di surga di Firdaus." Yesus Adam terakhir membayar dosa mencuri oleh Adam pertama. Yesus disalibkan di sebelah pencuri sehingga mereka diusir dari sorga. Sekarang bisa masuk sorga kembali. Hanya karena kasih karunia Allah yang besar melalui Yesus Kristus Tuhan kita dan darahnya yang tercurah bagi kita di kayu salib. Itulah yang dapat menutupi dosa mencuri dan mengubah kita menjadi anggota kerajaannya yang mulia. Biarkan itu menjadi dorongan kita untuk melawan roh materialistis yang mendorong kita untuk memiliki materi lebih, sehingga tergoda untuk mencuri. Biarkan Tuhan mengubah diri kita, mengubah dari kita roh keinginan mencuri menjadi dermawan, membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, tolonglah kami untuk kuat melawan roh mencuri, roh materialistis, tetapi bersemangat untuk bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangan kami sendiri, supaya kami dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 406 ayat 3. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa,
dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.